Ya. Oke, jadi pagi ini kita akan bahas soal tutorial nomor 7. Beberapa soal saya bahas gitu ya, atau soal yang kalian tanya. Beberapa soal udah saya tandai dengan lingkaran merah, ini PR. Yang sekarang saya nggak memberi tanda kotak, jadi saya pilih aja secara acak atau kalian bertanya gitu ya. Tapi tentunya dimulai dari nomor 1 dulu. Oke, kita lihat soal nomor 1. Jika A adalah matriks persegi dan AX sama dengan lambda X, maka X adalah vektor eigen dari A. Betul salah? Nur Sifa, jawab. Nur Sifa, mana Nur Sifa? Online Oh. nggak ada orang. Hah? Betul salah? Oh. Hah? Sekali lagi. Kalau salah kenapa? Kalau betul ya udah betul gitu. Betul bukan Pak? Nah, betul ya, coba. Pipit nggak ada ya? Samuel, betul salah? Halo? Ya, Ayo. Pak. Hah? Hadir, Pak. Hah? Ini betul salah? 1A. Jadi, apa itu? Nilai dan vektor eigen harus tahu dong. Kalau enggak gimana bisa ngitung? Samuel mah belum belajar. Ganti Husni. Husni tidur. Halo, yang tidur nanti saya catat Husni. Halo Pak. Benar salah ini? Maaf Pak, nama saya Husna. Hah? Husna. Oh ya Husna. Sorry. Husna. Benar ya? Benar. Dua orang. Maria Samantha Untoro. Iya Pak. Betul salah? Menurut saya benar juga. Semua salah. Salah ini. Kenapa salahnya? Vektor X-nya harus dikasih syarat ya Pak? Vektor X-nya kenapa? Harus dikatain vektor tak nol atau enggak? Nah, betul. Kalau X-nya 0 mah nanti selalu dia berupa vektor eigen. Jadi yang namanya vektor eigen nggak boleh 0. Jadi kalau hanya X aja, ya nggak benar. Tahu nggak, gara-gara ini, dulu saya ujian di waktu S2, ada soal yang menyangkut nilai eigen, nggak nulis satu kalimat aja. Dicari X-nya tuh harus nyari, udah ketemu. Gara-gara nggak nyebut X-nya nggak 0, dikasih nilai 4 dari 10. Kejam sekali si Bapak ini. Dulu. Ya, Bapaknya udah almarhum sekarang. Tapi saya jadi ingat terus, bagus juga sih Bapak. Dulu dia bilang nilai bukan segala-galanya. Benar, konsepnya jadi ingat terus. X-nya nggak boleh 0 ya, vektor eigen. Mantap sih Bapak. Bapak dosen saya. Oke, nomor B. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka SPL ini hanya mempunyai solusi trivial. Betul salah? Solusi trivial itu solusi yang hanya 0 aja. X-nya 0 saja. Ini kan kalau X-nya 0 saja, ini akan dipenuhi. Nah, kalau lambda nilai eigen, maka SPL ini hanya mempunyai solusi trivial. Betul salah? Pada salah enggak? Ya. Hah? Astrid? Salah ya Pak? Hah? Salah. Malah harus punya solusi yang non-trivial ya. Salah ya. Oke, ini salah.
Malah harus punya solusi yang X-nya bukan 0 gitu ya, bukan solusi trivial. Trivial tuh yang udah pasti, kalau X-nya 0 sih ini udah pasti, tapi kan X sama 0 bukan vektor eigen. Harus punya solusi yang non-trivial. Nomor C. Jika polinom dari adalah ini, nah ini saya bahas mungkin agak sedikit teoritis. Sekaligus 2 saya ambil ya. Masuk ke Word. Oke, untuk yang terlambat nanti ngaku sendiri ya. Harus nyanyi 1 lagu di WA Group. Tadi ada sekitar 12 yang terlambat. 11 di luar si Astrid. Astrid udah lapor. Jadi kalau nggak lapor nanti saya lihat ke Websum itu semua terekam jam kalian masuk. Kalau putus, jam kalian putus, itu juga terekam. Nanti masuk lagi, terekam itu semua ya. Nah, nanti kalau yang nggak ngaku sendiri, lagunya 5 lagu kalau harus. Itu. Saya nanti bisa lihatkan buktinya. Di webnya Zoom tinggal di crop. Oke. Oke, saya bahas dulu ini. Jika polinom karakteristik itu sama eigen sama aja ya, polinom karakteristik, polinom eigennya. Dari A adalah ini, maka A mempunyai inverse. Nah, coba kita lihat. Kita lihat aja A-nya. Kalau A itu matriksnya tentunya 2 kali 2 karena ininya pangkat 2. B, C, D gitu ya. Kemudian untuk mencari Untuk mencari nilai eigen kan kita bentuk A min lambda I. Nanti dihitung determinannya. Yang isinya A min lambda, B, C, D min lambda gitu kan. Kemudian dihitung determinannya menjadi A min lambda kali D min lambda dikurangi BC. Nah, saya hitung dulu ini kalikan satu-satu. Lambda kuadrat dikurangi A ditambah D kali lambda ditambah AD min BC gitu kan. Nah, diketahui polinom karakteristiknya, polinom karakteristik itu determinan ini. Ini polinom karakteristik itu yang ini. Nah, polinom karakteristiknya ini katanya berbentuk lambda kuadrat ditambah 1. Berarti apa? Berarti di sini A tambah D-nya harus 0. AD min BC-nya sama dengan 1 kan? Ini kan lambda kuadrat sama. Ini yang ada lambdanya nggak ada di sini. Di polinom karakteristiknya berarti A tambah D-nya harus 0. Kemudian ini harus bernilai 1 ini. Oke, AD min BC sama dengan 1. AD min BC adalah determinan dari matriks A ya. Ini kan sama dengan ini determinan dari A. Nah, determinannya 1. Berarti dia punya inverse, betul ya? Gitu. Berarti dia punya inverse. Oke, yang D saya bahas, yang D. Jika 0 adalah nilai eigen dari A, maka determinan A 0. Kembali ini saya hapus ya yang tadi, mau nulis lagi saya. Oke. Saya hapus, pus. Kalian nanti bisa lihat di videonya lagi. Nah. Sama ya. Nilai eigen dari A 0, nilai eigen dari A. Kita hitung nilai eigen dari A secara umum adalah tadi A min lambda kali D min lambda. Kok dihapus ya, bodoh ah. Min BC kan sama tuh. Ini tadi lambda kuadrat
minus A ditambah D. Lambda ditambah AD minus BC, gitu kan ya? Sorry, ke scroll lagi. BC. Nah, kalau lambda sama dengan 0 nilai eigen dari A, pasti haruslah ini berbentuk, kasih merek, pasti harusnya berbentuk ini, lambda kali lambda dikurangi sesuatu gitu kan, supaya 0 itu nilai eigen dari ini. Kan kalau ngitung nilai eigennya, ini sama 0, lambdanya berapa gitu kan. Kan untuk mencari nilai eigen itu ini dihitung sama dengan 0. Nah, kalau 0 nilai eigen, berarti polinom karakteristiknya haruslah berbentuk seperti ini. Atau kalau bingung gini, harus berbentuk lambda min 0, dan yang satu lagi lambda min berapa gitu, sesuatu. Nah, dengan demikian, saya tulis yang tadi ya, ini berbentuk lambda kali lambda minus K. Dengan demikian haruslah apa? Lambda kuadrat cocok, K-nya itu adalah A tambah D, yang ininya haruslah 0. Ya, kan nggak ada faktor yang tanpa lambdanya. Karena lambda sama 0 nilai eigen. Jadi ini harus 0. Dan ini AD min BC adalah determinan dari A. Determinan A 0, berarti matriks A singular atau tidak punya inverse. Ya, ini determinan A 0. Berarti ini betul ya. Yang tadi juga betul ya. Sudah ditunjukkan tadi AD min BC-nya 1 kalau seperti ini. Agak teoritis. Yang ini kita lewat dulu, terlalu teoritis, tidak ada teorinya sebenarnya. Kemarin saya udah bicarakan di grup dosennya, kenapa mengeluarkan soal-soal yang teoritik tentang matrik gitu. Jadi ini nggak usah dulu. Kalau saya bilang nggak usah dulu, yang kayak gini nggak akan keluar di ujian ya. Oke. Karena di luar dari cakupan buku Stewart. Oke. Sekarang yang I. Saya crop dulu ya. Karena mungkin perlu menulis agak panjang ini. Kalau nggak paham nanya ya, diam aja. Samuel, kau diam aja gimana? Pipit terlambat loh, jangan lupa satu lagu. Tadi ketentuannya yang terlambat, kalau ngaku langsung satu lagu, kalau nggak ngaku harus saya tangkap. Itu 5 lagu. Matriks primitif, lupa ya? Mari kita lihat, ada di bagian akhir dari diktatnya kan? Mana matriks? Oke, kita lihat ini langsung di bagian akhir. Nah, matriks A ukuran N kali N dengan AIJ-nya nggak boleh negatif, 0 boleh. Disebut matriks primitif bila terdapat bilangan bulat K sehingga A pangkat K jadi matriks positif. Artinya elemennya jadi positif semua. Kita lihat ke soal ini. Jika A matriks primitif, artinya apa? Ada bilangan K sehingga sekarang A pangkat K jadi positif. Artinya elemen-elemennya positif semua. Maka semua dan nilai eigen A semuanya real, maka A memiliki nilai eigen yang positif. Oh, ini udah ada jawabnya langsung. Udah ada ya, kalau matriks ini. Kalau matriks primitif, maka terdapat nilai eigen yang berupa bilangan real positif. Jadi betul. Oh, yang nggak usah direka-reka lagi. Cuma udah ada di teoremanya.
Saya nggak usah nyalin tadi harusnya. Oke, balik aja langsung ke slide-nya. Udah langsung, ini betul ya, ada di teoremanya. Jika matriks A primitif dan A ini, maka entry-entry matriks P semuanya positif. Ini lewat dulu. Lewat dulu aja ya. Yang gini. Nanti kalau ada waktu saya bahas. Coba yang K. Diberikan sistem persamaan beda ini. Ingat NT ini menyatakan komposisi populasi berdasarkan kelompok umur. Jika matriks A primitif, maka terdapat pasangan nilai eigen dan vektor eigen dari A, sehingga untuk jangka waktu yang panjang, nilai komposisi populasinya sebanding dengan ini, artinya mengikuti vektor eigen yang ke-1. Kembali kita lihat matriks positif itu primitif ya. Karena jika A-nya primitif. Ini juga rasanya udah langsung. Coba saya lihat lagi. Kita lihat bahwa kalau ada nilai eigen yang dominan, nilai eigen yang dominannya dijamin ada kalau matriksnya primitif. Dan kita udah lihat di sebelumnya bahwa juga contoh ini kalau dihitung untuk jangka waktu panjang maka populasinya cenderung mengikuti nilai eigen yang dominan. Ini yang dominan yang ini nih. Kemarin udah dihitung kan. Yang dominan yang lambdanya 3, V-nya kelipatan 1-1 ya. Sebenarnya T kali 1-1. T-nya bilangan real, nggak boleh 0. Artinya apa? Populasinya untuk T yang besar, rumusnya kemarin udah ya ini rumusnya. Bentar, saya lihatin ini. Yang rumusnya ini. Atau kalau 2 kali 2, rumusnya ini. Untuk T yang besar, kemarin udah diperlihatkan bahwa akan mengikuti nilai eigen yang dominan, yang 1,1. Nah, ini diiterasi N1 ini, N2 ini, N3 ini, N4 ini. Lama-lama, sorry, mengikuti yang ini. Vektor eigen yang 1,1 itu yang merah. Dia akan akhirnya searah dengan vektor eigen yang paling dominan. Vektor dominan itu vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang paling besar. Oke, begitu. Jadi itu betul ya. Ini betul. Oke, selanjutnya saya bahas ini. Saya bahas yang A saja. Pilih mau yang A atau yang B? Yang B, Pak. Yang B. Kamu mah ada-ada saja. Sama saja. Oke. Ini. Nilai eigen. Nah, sebenarnya kalau ada matriks segitiga, kalau ini segitiga bawah namanya ya. Yang di atas diagonal 0, kalau yang sebaliknya, kalau yang di sininya 0, itu segitiga atas. Sebenarnya kalau kita lihat nilai eigennya, berarti kita hitung A min lambda I. Determinannya. Jadi A min lambda 0, 0, B, A min lambda 0, gitu ya. Satu lagi C min lambda. Dihitung determinannya, ingat matriks segitiga atas atau segitiga bawah, determinannya nggak usah pakai cara yang kofaktor kemarin atau sarus, langsung kalau segitiga atas segitiga bawah, tinggal diagonalnya aja dikalikan. Jadi nilai eigennya kan ini dibuat 0, lambda 1 sama dengan A, lambda 2 aja sama A, kembar dia. Lambda 3 sama dengan C.
Jadi kalau ada matriks segitiga bawah seperti ini, ataupun segitiga atas, nilai eigennya tuh tak lain adalah diagonalnya. Ya, ini kalau saya ganti juga misalkan jangan yang sama M, ini misalkan N, ini kan jadi M, ini jadi N, ini M, N. Nah, lambda 1, 2, 3 itu tak lain adalah elemen diagonal dari matriks semula. Gitu ya. Nah, ini tadi saya ganti M, diganti N, supaya berbeda. Oke, diingat-ingat matriks diagonal, matriks segitiga atas, nilai eigennya adalah sama dengan elemen-elemen diagonalnya. Yang ini sama tuh, ini segitiga atas, ini segitiga bawah. Yang D saya bahas. Oh ya, nanti ini filenya nggak usah kalian tandain bulat-bulatnya, nanti saya kirim yang udah ditandai. Diberikan A ini jika ini adalah vektor, harus disalin lagi. Tolong kalau kecepatan kasih tahu ya. Karena ini intinya lebih banyak ke ngitung. Panjangnya ngitung. Nah, diberikan A jika ini adalah vektor eigen dari A, maka nilai eigen yang berkaitan adalah, nah jangan dicari lagi lambda, itunya apa? Jangan pakai determinan A min lambda I 0, dicari dulu lambdanya dan sebagainya. Kan udah dikasih nih vektor eigennya. Ini berarti kalau ini saya sebut sama dengan vektor V, artinya AV harus memenuhi sama dengan lambda V. Kita cari di sini aja lambdanya. Ya kita hitung AV berapa? 0, 1, 1, 0, 2, 0, min 2, 1, 3, kali 0, 1, 0, sama dengan lambda kali 0, 1, 0. Saya lanjutkan hitung yang di ruas kiri. Ini dikalikan 0 kan ya. Baris 2 kali kolom 1, 0. Ini 2 ya. Yang ini 0. Sama dengan lambda kali 0, 1, 0. Berarti lambdanya sama dengan 2 ya. Gitu. Cuma menghitung gitu aja. Lagi ini ditutup aja. Oh ya udah biarin. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Scrolling lama. Pilihan ganda. Diberikan, ini harus di crop ya. Saya harus milih. Ini aja dulu dihitung, nanti diakurkan gitu ya. Kita hitung dulu NT-nya. Ini kan menghitung NT. Nah, kita hitung aja NT-nya. Coba. Diberikan persamaan beda ini. Populasi awal ini. A-nya ini. Dengan P-nya ini. D-nya ini. Kita pakai rumus mana? Coba kita lihat. Ini pakai rumus yang ini ya. NT C1 kali vektor eigen 1 kali nilai eigen 1 pangkat T, C2 vektor eigen 2, lambda 2 pangkat T. C1 C2-nya dari mana? Harus ngitung dulu ini. C1 C2-nya. N0-nya tadi udah ada. P-1-nya belum ada. Kita hitung dulu P-1. Karena rumusnya ini kan. P-1 kali N0. Oke. Mana? Nah, sini. Jadi saya hitung dulu. Ini saya perkecil ya supaya space nulisnya cukup besar. Itu merah-merahnya harus dihapus.
Oke. P inverse sama dengan 1 per determinan 2 kali 3 dikurangi 1 kali 1 dikurangi 1 kali 1 kali apa ini? Dibalik ya. Ini diminuskan. 1 per 6 seperlima 1 per 5 ya dimasukkan atau di luar 3 per 5 min 1 per 5 min 1 per 5 2 per 5 gitu. Kemudian kita bentuk vektor C. C adalah P min 1 kali vektor awal sama dengan 3 per 5 min 1 per 5 min 1 per 5 2 per 5 kali vektor 22 sama dengan berapa tuh hasilnya? 6 per 5 dikurangi berapa ini? 6 per 5 dikurangi 4 per 5 gitu. Ini 2 per 5 dikurangi berapa? 2 per 5 ya? Coba tolong sambil ngitung, saya suka salah. Kalau salah ngitung ini kan nanti nggak ada hasil yang cocok. Mouse-nya kemana lagi ngilang bentar. Oke, kemudian kita lihat solusinya apa? NT sama dengan C1 kan? Ingat kan rumusnya? Kali vektor eigen ke 1. Vektor eigen ke 1 mana? Ada nggak di sini? Halo? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Berapa? Ada Yang mana? 21. Nah, ini ya. Vektor eigen 1. 21. Lambda 1 pangkat T. Lambda 1 mana? Min 3. Nah. Pangkat T. Ditambah yang kedua. 2 per 5 kali vektor eigen kedua 1, 3 ya. Vektor eigen kedua. Ini nilai eigen kedua. Nah, ini kita akurkan dengan jawaban yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Kok nggak ada yang cocok ya? Kenapa nggak ada yang cocok? Itu yang B, Pak. Hah? Tapi nggak ada per 5-nya. Nggak ada per 5-nya. Kenapa ya nggak ada per 5-nya? Min 3, 21. Nggak cocok ya, nggak ada ininya. Ininya belum dimasukkan nih. C-nya di sini belum dimasukkan ya. Ini salah mungkin. Ya, ini kemungkinannya kalau melihat komposisinya kan sepertinya yang cocok ini koefisiennya ini gitu ya. Tapi C-nya mana? Nah, ini gitu aja ya. Nanti saya harus kasih tahu juga dosen yang lain bahwa ini ada salah. C-nya belum dihitung mungkin. Jadi si yang bikin soal lupa ininya nih dan ininya. Oke. Gak apa-apa, yang penting kalian tahu bahwa prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti yang di sini. Hitung C, vektor eigen, nilai eigen 1 pangkat T. Ini gitu ya. Oke. Sebentar saya tanya lagi. Ini nilai eigen yang dominan yang mana? Hah? Min 3 sama 2. Hah? 2. Bukan. Nah, bukannya. Ingat, nilai eigen yang dominan itu yang mutlaknya paling gede. Jadi bukan dibandingkan bilangannya, tapi yang dihitung nilai mutlaknya.
Yang dominan itu yang min 3. Jadi kalau T-nya besar sekali, nanti akan populasinya mengikuti vektor 2,1. Bayangkan kalau besar sekali, 1000 ini ketilep sama ini, gitu ya. Oke. Nilainya. Oke, kemudian balik lagi ke soal. Nomor 4. Ini sendiri cuma ngaliin ngegambar vektor. Nomor 5, pilih. Yang A atau B, saya bahas. Ini ceritanya diketahui ada mula-mula persegi titik-titiknya di 00, 01, 10, 11. Tentukan matriks A yang mentransformasikan persegi panjang tersebut menjadi bentuk di bawah. Jadi awalnya ada persegi panjang dengan titik-titik sudut seperti itu. 00, 01 ini, 10 ini 11. Nah, persegi panjang ini mau dirubah jadi misalkan yang B. Harus dikalikan matriks A. Yang bagaimana? Mau yang A atau yang B? Pilih. Yang B, Pak. Yang B. Oke. Saya crop ya. Saya crop soalnya dulu. Bentar. Ini dihapus dulu yang tadi. Supaya nggak menuhin. Oke. Saya bawa. Sebenarnya kalau yang ini bisa langsung pakai matriks rotasi nih yang D. Tapi kita pakai cara yang general untuk semuanya ya. Cara yang saya jelaskan ini akan berlaku untuk semuanya. Mula-mula kan ada titik ini. Ada 4 titik, 1, 1, 1 gitu ya. Tadinya persegi panjangnya ini. Mau berubah menjadi ini. Ini saya kasih nomor titiknya. Yang ini titik B. Nah, ini A, B, C. Janganlah pakai P, Q, R, S. Untuk menjadi gambar yang B, berarti ini tetap S ya, nggak berubah kan? P nggak berubah. Q berubah nih. Q berubah. Q aksen, ini R aksen. Nah, katanya dikalikan matriks. Ya udah, kita hitung satu-satu aja. Gini. Yang nggak berubah biarin aja dulu. Sekarang intinya saya matriksnya apa? Sebut aja. Ini. Nah, kalau dikenakan ke titik yang 1,0 harus berubah jadi 2,0. Jadi kalau dikalikan 1,0 titik yang Q ya, titik Q, dia hasilnya harus ditransformasi menjadi Q aksen, yaitu 2,0. Tujuan kita adalah mencari berapa ABCD-nya ya. Coba kita hitung. Kalikan aja A ini matriks kali vektornya. Kemudian ini C kali 1 tambah D kali 0. C itu ya sama dengan 20. Itu kan? Dari sini saya dapat A-nya harus 2. Supaya mentransformasikan titik ini menjadi titik 2,0. Jadi saya udah punya sekarang matriksnya adalah A-nya 2, BCD-nya belum tahu. Sekarang kita lihat titik R. 1,1 harus berubah jadi 2,1. Jadi kalau asalnya 11 ditransformasikan menjadi titik 2,0.
2,1. Ya, betul ya. 2,1. Oke, kita hitung lagi. Ruas kiri 2 ditambah B, C ditambah D harus menjadi 21. Nah, saya dapatkan 2 ditambah B sama dengan 2, C ditambah D sama dengan 1. Jadi saya dapatkan apa itu? B-nya sama dengan 0 ya, harus C-nya harus min D atau D min C. Jadi sekarang matriksnya saya bisa isi lengkapi. Ini tadi 2, B-nya harus 0, C-nya harus min D, ininya D-nya gitu. Masih belum diperoleh D-nya. Pakai kan ada 4 titik, satu lagi. Titik mana? Ya? Maaf, harusnya C-nya D min 1 min D apa? C tambah D sama dengan 1. Oh, ya ya. 1 min D. Ini berarti 1 min D, ini D ya. Nah, masih belum diperoleh D-nya. Sekali lagi, titik 00 harus tetap saya pakai. Titik 00. Titik 00, kalau ditransformasikan, dikalikan A, harus tetap 00. Ini saya dapatkan 00 ya, sama dengan 00. D-nya nggak dapat. Percuma. Satu lagi titik kan belum dipakai. Satu lagi titik. 20, 1 min D. D-nya dari sini D-nya nggak didapat ini. Percuma itu. Kita lihat ini. Balik lagi ke atas. Berapa? Titik 0,1 tetap 0,1. Hitung lagi titik. Kalau dikenakan titik semula 0,1, hasil transformasinya ya 0,1. Hitung. 0 ya 1 min D kali 1 D sama dengan 0,1. Nah, di sini diperoleh D-nya sama dengan 1. Jadi matriksnya adalah 2, 0, D-nya 1, jadi ini 0, ini D-nya 1. Inilah matriks A-nya. Begitu, bisa ya? Ini cara primitif, tapi transformasinya yang gimana pun jalan. Gitu. Paham tidak? Kenapa saya mengalihkan matriks kali vektor ini? Harus tahu ya, ini titik ini berubah menjadi titik ini. Berarti 1,0 kalau dikalikan matriks harus berubah jadi 2,0 gitu. Satu-satu titiknya kita cobakan sampai ABCD-nya didapat. Oke. Balik lagi. Udah, ini sama aja, ini sama aja. Kalau ini sebenarnya kalau kalian apal matriks rotasi, ini kan dirotasikan 90 derajat itu atau 45 derajat, atau dihitung aja kayak barusan. Periksa apakah lambda merupakan nilai eigen dari matriks. Berikut. Caranya gimana? Saya mau meriksa 3 itu nilai eigen dari matriks yang diberikan enggak? Saya mau meriksa lambda sama dengan 3, betul nggak nilai eigen dari ini? Caranya gimana? Halo? Pipit. Mana ya si Pipit hilang? Pipit ngilang kemana, Pip? Nggak ada si Pipit. Cut Diva, Pipit ada. Pipit. Baru masuk lagi, Pipit. Halo, Pipit. Hadir, Pak. Iya, Pak. Jaringannya Oh.
Ya udah, Iya, saya Pak. tanya yang lain. Kamu nanti lihat rekamannya aja. Maria, bagaimana menunjukkan bahwa lambda sama dengan 3 itu nilai eigen dari matriks A ini? Caranya apa yang harus dilakukan? Si Maria ngilang lagi. Maaf Pak, Maria yang mana? Oh, Maria Samantha Untoro. Saya kurang yakin Pak. Oh, nggak apa-apa, tebak aja. Tebak. Cari determinannya mungkin. Determinan dari apa? Enggak ya? Dari matriksnya. Enggak. Kalau mencari nilai eigen itu caranya gimana? Nih, Maria, kamu kakeknya ada yang jadi dosen di elektro nggak dulu? Pak Untoro? Enggak Pak. Hah? Enggak. Oh, ada Pak Untoro dulu. Kalau mencari nilai eigen, kalau ada matriks A, mencari nilai eigen tuh caranya gimana? Kalau jangan ditumpuk. Diagonalnya. Hah? Diagonalnya kurang lambda ya, Pak? A min lambda I gitu. Kemudian? Iya. Diapakan? Dicari determinannya. Dihitung determinalnya, dibuat 0 kan? Nah, ini sama aja kita hitung. Kalau memang dia nilai eigen, berarti harus memenuhi ini. Jadi hitung. Kalau ini A, maka kita hitung A min lambda I. Yang isinya adalah determinannya kita hitung. Benar nggak 0 gitu. Ini kenapa ada hitam-hitam bulat? Berarti kalau A min lambda itu diagonalnya dikurangi lambda. 1 dikurangi 3. 2, 1 kurangi 3 lagi. Berarti berapa? 1 min 2 jadi min 2 kali min 2 dikurangi 2 kali 2. Sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini betul nilai eigennya. Karena A min, ini 3 aja langsung ya. Pak, Ya? mau tanya, itu kalau lambdanya cuma 1 gitu, dimasukin kedua-duanya berapa? Kalau lambdanya cuma 1 gitu, kenapa? Enggak, ini hanya dikasih. Kan biasanya nilai eigennya betul. Berapa gitu. Ini bukan disuruh mencari semua nilai eigennya, hanya ngecek ini salah satunya. Yang 3 nilai eigen bukan. Tentunya ada nilai eigen 1 lagi. Gitu ya. Oke. Hanya suruh nguji yang salah satu dari lambdanya aja, bener nggak gitu. Dia lambda dari matriks A. Oke. Terus. Salah. Kok kabur? Tentukan apakah X merupakan vektor eigen bagi matriks yang diberikan. Oke. A dan B sama aja, cuma 3 kali 3 lebih panjang aja ngitungnya. Itu buat kalian ngitung. Nah, saya mau menunjukkan, mau memeriksa, benar nggak si X itu nilai eigen, vektor eigen dari A. Caranya gimana? Apa artinya X vektor eigen? Berarti apa? Dia vektor yang terdiri dari 2 nilai eigen ya, Pak? Hah? Kali lagi. Dia vektor dari 2 nilai eigen ya, Pak? Enggak, dari satu ini kalau satu nilai eigen dapat 1 vektor. Nilai eigen yang lain dapat vektor yang lain. Nah, ini hanya salah satu aja dari ini. Benar nggak ini? Si X ini vektor eigen dari A. Jadi benar nggak dia? Bisa V1, bisa V2. Nah, yang penting kalau vektor eigen apa cirinya? Hubungannya dengan A. Kalau X vektor eigen haruslah memenuhi hubungan apa? A dikali X sama dengan
sebuah bilangan kali X gitu ya. Jadi Iya. jika X vektor eigen, ini masih tanda tanya nih ya, mau kita periksa. Haruslah ada bilangan lambda sehingga lambdanya boleh 0 ya. Kalau vektor eigen nggak boleh 0, kalau lambda sih boleh 0. Sehingga AX sama dengan lambda X. Ya kita periksa AX-nya dulu. AX sama dengan, kaliin jadi berapa ya? 3 kali 1 dikurangi 2. Jadi 1. 2 kali 1 dikurangi 0 kali 2. 2. Nah, ini sama dengan, ada nggak lambda kali 1, 2? Ada ya. Lambdanya 1 kan? Betul? 1, Pak. Jadi, saya punya hubungan AX sama dengan 1 kali X. Jadi, betul X-nya vektor eigen. Dan nilai eigen yang berkaitan dengan dia adalah 1. Tapi kalau misalkan dikasih ininya 7, 2. Ini jadi 7, 2. Nggak mungkin ini. Ini 1, 2. Ini harus kelipatannya. Kalau ini jadi 7, ini harus jadi 14 kan? 2 kalinya. Kalau ini 7, ini 14 kelipatannya. Ini bukan. Gitu. Bukan 72, bukan vektor eigen. Tapi tadi 1, 2 kebetulan sama ya. Bisa aja misalkan ininya 6, 12, itu juga vektor eigen. Oke, begitu. Kalau nggak paham nanya ya. S8. Mana? Ini sendiri ngitung nilai eigen dan vektor eigen, ngikuti aja contoh yang di kuliah ya. Ngitung dulu determinan A min lambda I, dibuat 0, ketemu lambda 1 dan lambda 2. Untuk lambda 1 cari vektornya, untuk lambda 2 cari vektornya. 9. Ngerti nggak ini? Kalau nggak ngerti sih saya kerjakan yang A. Halo? Maria? Boleh dicontohin aja nggak, Pak? Kamu masih Ruth. Contohin dulu. Kamu Ruth siapa? Ruth Sahanaya? Ruth Natasha? Enggak, Pak. Minta dicontohin. Ini nggak yakin. Nah, tentukan nilai dan vektor eigen dari A itu ya. Ini saya namakan A. Merah terus. Ya, tahapannya kita hitung ini. Determinan dari A min lambda I. Cari A-nya. Kalau determinan itu berapa? Determinan dari 5 min lambda min 4 6 min 5 min lambda itu ya. Nanti lupa lagi itu apa? Itu matriks satuan ya. Kalau kita hitung pasti kedapatnya tinggal diagonalnya dikurangi lambda. Ini menjadi 5 min lambda min 5 min lambda dikurangi 4 kali 6 kali min 4. 25 min apa? Salah ya? Salah ya? Min 25 min 25 ya? Susah lambda kuadrat apa sekarang? Min 25 gitu ya? Betul? Betul, Pak. Ini berapa? Tambah 24. Jadi lambda kuadrat min 1 ya. Sama dengan lambda min 1. Lambda tambah 1 gitu. Nah, dapat saya lambdanya. Lambda 1 sama dengan 1.
lambda 2 sama dengan min 1. Nah, oke. Cari vektornya. Satu-satu untuk lambda 1 sama dengan 1. Saya bentuk SPL A min lambda I kali vektor eigen yang kita cari ini sama dengan vektor 0. Tapi V-nya nggak 0 ya. V nggak boleh 0. Nggak boleh vektor 0. Nah, lambda satunya 1, berarti saya masukkan ke sini. Lambdanya 1, ini menjadi 4 min 6 ya. 4 min 6. Hitung langsung di sini. Min 5 min 1, 6, min 6. 5 min 1, 4. 4 min 6, min 4, 6. Kali vektor AB sama dengan 0, 0 ya. Ini kita, kalau udah tulis vektor ya vektor itu. Nggak usah pakai eliminasi Gauss, 2 kali 2 mah. Kita tulis aja 1, 1, 4A min 4B sama 0. 6A min 6B sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ekivalen ya. Dua persamaan ini. Kalau kita eliminasi, A-nya, B-nya juga hilang. Jadi dari sini tinggal sebenarnya ini satu persamaan aja. Ini satu persamaan karena persamaan A dan B ekivalen. Artinya kalau persamaan yang pertama saya kalikan 6/4 jadi persamaan yang kedua. Jadi seolah cuma punya satu persamaan dengan dua bilangan tidak diketahui. Ya, kita pilih sembarang. Pilih A-nya sama dengan, saya mau pilih A-nya sama dengan 6T supaya bulat. Maka B-nya sama dengan, enggak deh, A-nya T itu. B-nya berapa? T juga ya, masukkan ke sini. A-nya T, maka B-nya juga T. Jadi vektor eigennya V sama dengan T. Sama dengan T kali 1, 1. T-nya semua bilangan real tapi nggak boleh 0. T nggak boleh 0. Karena kalau 0 jadi vektor 0 nanti. Begitu. Satu lagi untuk lambda 2 min 1. Untuk lambda 2 sama dengan min 1, A min lambda I. Saya tadi pakai V, sekarang supaya enggak double simbol, pakai W gitu ya. Jangan, nama saya ini. Pakai U, itu sama dengan 0. A min lambda I-nya, lambdanya min 1, masukkan ke sini A min lambda I yang ini. Min 1 ini jadi 6. Ini min 1 jadi 1. Ini jadi min 4 ya. 6 min 4. Ingatin. 6 min 4. Ininya min 4, 6. U-nya sebut aja apa? CD itu. Vektor 0, 0. Ini sama aja saya kalikan 1, 1. 6C min 4D sama 0. 6C min 4D sama 0. Kembali ini ada dua persamaan yang sebenarnya satu persamaan aja. Pilih C-nya. C sama dengan T, maka D-nya sama dengan apa? Nggak bisa ngitung saya. Supaya bulat saya mau pilih C-nya 4T, maka D-nya 6T ya. Tuh. Masuk ke persamaan yang satu supaya 0. 24T ini juga 2. Oke, jadi vektor eigennya yang kedua sama dengan 4T, 6T. Sama dengan kalau mau
Boleh juga kita tulis ini, kalau mau diperkecil, 2T, 3T gitu ya. Kenapa boleh? Karena kelipatan eigen tuh eigen juga. Tapi kalau kalian bingung ya udah aja tulis lah gitu. T-nya bilangan real, T-nya nggak boleh 0 ya. Supaya nggak jadi vektor 0. Ingat Pak, vektor eigen boleh aja saya tulisnya gini. 2T, 3T. Ini kan atas dan bawah sama aja karena T-nya boleh semua bilangan real. Vektor eigen tuh nulisnya ya bisa banyak. Bisa juga saya tulis gini. T ini berapa kalau T dibagi 4? 6/4T gitu juga boleh. Vektor eigen tuh ya. Soal kelipatan itu aja. Oke. Lanjut. Paham nggak ini? Prosedurnya gitu ya, mencari nilai eigen. Oke, lanjut lagi. Tuliskan matriks berikut dalam bentuk perkalian matriks ini. Dengan P matriks yang berisi vektor eigen dan D matriks dalam berisi. Oh, ini. Oke. Kita ambil soalnya dulu. Apakah masih pada mengikuti atau udah tersesat dan tertidur? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih Pak. Cuma 3 yang masih, yang lain tidur. Oke, untuk membuat seperti ini, A-nya menjadi itu berarti kita tahu bahwa P-nya ini sih udah dikasih tahu berisi vektor eigen, D-nya matriks diagonal yang berisi nilai eigen, harusnya udah hafal sendiri itu. Berarti kita harus mencari vektor eigen dan nilai eigen dari A. Aduh, capek. Caranya kayak tadi ya, saya pakai maple aja biar cepet ya. Ngitung vektor sama nilai eigennya. Persis kayak yang barusan contoh sebelumnya. Karena males ngitung, pakailah maple karena harus ngulangi yang tadi kalau enggak. Oke, sebentar. Maple-nya saya bawa dulu ke sini. Set, maple. Zoom ya, di zoom supaya kalian bisa baca lebih jelas. Wait, jangan lupa kalau pakai masalah matriks dan vektor, lihat algebra dulu. Kalau nggak mau memenuhi layar-layar ya ini pakai titik 2 supaya nggak keluar yang jawaban birunya. Kemudian, saya lupa gitu. Gimana sih nilai eigen? Kalau lupa, saya gini kan. Vektor eigen. Eigenvektor kalau bahasa Inggris ya. Mana eigenvektor? CD. Ini. Kalau ngitung vektor eigen tuh keluar juga nilai eigennya nanti. Tapi saya lupa gitu ya caranya. Aja tinggal tanya si Maple, nanti ada contoh dari dia, tinggal kita ganti aja contohnya. Sorry, ini help-nya muncul di layar kedua, saya geser lagi. Nih, akibat tadi nanya vektor eigen, saya nggak mau pusing-pusing baca ininya pusing. Udah ini aja ngikutin. Ada matriks kayak gini. Oh, dia memasukkannya pakai siku, saya nggak suka, saya pakainya. Kalau pakai siku itu, ini kolom 1, ini kolom 2. Saya nanti pakai matriks. Nah, nanti perintahnya eigenvektor huruf kecil sebenarnya. Ya, kalau huruf besar nanti keluarnya vektor dan nilai eigen, nilai dan vektor eigennya. Saya nulis matriksnya nggak mau pakai cara ini. Mana ya nulis matriks yang cara matriks gitu. Nah, ini saya sukanya yang gini aja. Tapi pakai huruf kecil. Kalau gini nanti dia jadinya yang ini kolom 1 nanti kalau pakai huruf besar. Nah, ini kalian harus coba-coba sendiri kalau Maple.
Sekalian aja ini menjelaskan Maple. A matriks gitu ya. Ya meskipun lama tapi saya nggak usah ngitung pusing-pusing angkanya. Berapa matriksnya tadi soal kita di sini 1221 1,2 dan 2,1. 2 kali 2 saja. Jadi setiap baris dikasih kurung siku gini. Seluruhnya disiku lagi. Ini tidak ada, apa data float saya juga nggak tahu. Itu aja sudah. Supaya kelihatan hasilnya saya kasih titik koma, jangan titik 2. Nah, itu jadi kan matriksnya udah eigenvectors dari A. Hah? Kenapa? Oh, salah nulis. Eigenvectors. Vektor, ketukar C sama itunya. Nah, ini bacanya gini. Vektor eigennya min 1, nilai eigennya yang di sini. Dan ini apa? Ini multiplisitasnya 2. Jadi, misalkan kalau ada yang kembar, ini tertulis 2, artinya nilai eigennya lambda 1 min 1, lambda 2 juga min 1 gitu. Kalau ini ada 2. Tapi di kuliah kita ini selalu yang ininya 1. Multiplisitasnya 1. Dan yang ini nilai eigen satu lagi 3, multiplisitasnya 1, nggak terlalu penting buat kalian. Ini vektor eigennya. Nah, saya udah dapat. Saya crop aja dulu untuk membentuk PDP min 1. Nah, saya copy ke sini supaya ingat. Jadi saya punya lambda 1 sama dengan min 1, vektor eigen ke 1 sama dengan min 1, 1. Dan saya punya lambda 2 dengan 3, ini yang dominan. Vektor eigen kedua adalah 1, 1. Sebenarnya kali T ya, ini kali T. T-nya bilangan real, T-nya nggak boleh 0. Karena semua kelipatan vektor ini ya vektor eigen juga. Nah, tapi untuk operasional membentuk P, kita ambil salah satu nilai T aja. Ambil T-nya 1 atau T-nya ambil 2 juga boleh gitu ya. Ambil T-nya. Jadi saya bentuk P-nya sama dengan vektor eigen ke 1 di sini. Di sini vektor eigen kedua. Saya perlu apa? P min 1. P min 1 sama dengan, salah, 1 per determinan, 1 per min 1 kali 1, dikurangi 1 kali 1. Gitu ya. Sama dengan, kali, apa ini? Tukar tempat, ini diminuskan. Ini berapa? Min 1, min 1, min 2. Min setengah. Min setengah. Saya masukkan ke dalam matriksnya. Jadi min setengah. 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 Semua kali min setengah. Salah ya? Betul ya? Betul ya? Setengah. Gitu betul nggak? 1. Ini min 1, min ini. Jadi semua dibagi 2. Dibagi min 2. Betul, Pak. Hah? Betul. Betul, oke. Nah, D-nya apa? Nilai eigennya harus urutan. Kalau ini vektor eigen yang ini, ininya harus min 1 duluan. Jangan ditukar-tukar ya. Ini yang 3. Jadi ngikuti kalau di sini vektornya eigen yang ke 1, di sini harus nilai eigen yang ke 1.
vektor eigen kedua di sini, berarti ini di sini. Nah, saya berarti punya A sekarang PDP-1, ya udah P-nya itu. Semua udah ada, P-nya ada, P-1 ada, D-nya ada. Nah, diminta menghitung A pangkat, saya hitung A pangkat 10 aja ya. A pangkat 10, kita lihat. A pangkat 2 sama dengan, ngitungnya jangan dihitung matriks A-nya dari sini. Dari sini dicari A-nya gitu, jangan. Ini aja yang dipangkatkan 2. PDP-1 kali PDP-1. Nah, ini saya kalikan dulu karena dia bersifat asosiatif. Hasilnya matriks identitas. Jadi P, D kali D, karena ini matriks identitas, dikalikan D, tetap D, dikalikan D yang kanan, jadi D kuadrat. A pangkat 3, kalau kita lihat, A dikalikan A kuadrat kan? A kuadratnya ini. Kembali ini menjadi matriks satuan. Kalau matriks satuan ya dikalikan vektor ya tetap ya. Ini menjadi P D pangkat 3 P-1. Jadi saya kesimpulannya A pangkat 10 sama dengan P D pangkat 10 P-1. Ya, tinggal kita hitung. Kan yang ditanya A pangkat 10 tuh. Udah. Sama dengan P-nya salin lagi tadi berapa? P-nya min 1111. Min 1111. D pangkat 10. D-nya mana ini? Kalau matriks diagonal dipangkatkan 10, itu tinggal ininya aja dipangkatkan 10. Kalau matriks diagonal ya. 0, 0, 3 pangkat 10. Karena matriks diagonal tuh kalau dikalikan D kali D, tinggal ininya aja kali ini. Ininya kali ini. Itu D kuadrat tuh. D pangkat 3 tinggal ini pangkatkan 3 aja. P-1 tadi udah ada. Min setengah setengah, setengah setengah. Min setengah setengah, setengah setengah. Nah kan gampang tuh hitungnya. Hanya ngalikan matriks ini kali ini, kali lagi matriks ini. Mau pangkat 1000 juga bisa, 100. Tinggal ganti 100. Jadi jangan A dikali A kali A, A-nya dihitung dulu. Mengalihkan matriks 100 kali, jangan. Tetap mengalikannya cuma segini. Oke, paham? Pak, Ya? saya izin nanya yang vektor itu dikali T biar apa? Kalau gini, kalau saya punya, ini saya jelaskan di bawah. Ada matriks B sekarang ya. Matriks B. Dan X itu vektor eigen. Sorry. Gini. Kemudian lambda, X itu pasangan eigen dari B. Saya nggak akan menjawab langsung, coba kita hitung sekarang. Kalau saya punya sekarang V sama dengan kelipatan dari X. T kali X. T-nya bilangan real. Tapi T-nya jangan 0, supaya nggak jadi vektor 0. Kita lihat sekarang gini. B dikalikan TX, kalikan V, ya boleh, kalikan TX saja, yuk sama dengan konstanta kan, kalau ini bilangan real, boleh ke depan kan, gitu, karena T-nya hanya bilangan real. Tuh, sama dengan kalau ini tadi, kalau ini pasangan eigen dari B,
maka Bx sama dengan lambda X. Betul? Nih, Bx sama dengan lambda X. Kenapa? Karena ini kan tadi pasangan eigen. Arti pasangan eigen berarti Bx sama lambda X. Saya inikan lagi. It's lambda sama T boleh ditukar ya? Gitu ya? Nah, lihat ujung-ujung ini. Berarti sekarang saya punya B kali TX sama dengan lambda kali TX. Begitu? Ini artinya apa? Ini kan tadi yang disebut V sama saya. Berarti si vektor V ini, atau si vektor TX ini, juga vektor eigen dari B kan? Kan memenuhi BV sama lambda V. Nah, dari sini saya sebenarnya sudah membuktikan kalau X vektor eigen dari B, maka kelipatan dari X juga vektor eigen dari B. Karena ini kan memenuhi BV sama lambda V. Berarti V ini vektor eigen juga. Jadi kalau udah dapat satu buah vektor eigen, kelipatannya juga vektor eigen. Tapi vektor eigen yang sejajar. Ya. Dengan ini. Jadi tadi kenapa dari Maple hasilnya vektor eigennya ini. Saya tambahin T. Karena vektor eigen yang lengkapnya berarti kelipatan ini dan kelipatan ini. Untuk membentuk P-nya kalian boleh ngambil T berapa aja. Mau ngambil T-nya 2 juga boleh di sini. 2 gitu ya. Ini 2. Ya nanti apa? P-1-nya berpengaruh, tapi ke bawahnya akan sama aja. Nanti hasilnya. Gitu ya. Jadi Paham, terima kasih Pak. ingat, P-nya tiap orang bisa beda-beda jadinya. Kalau saya ambil T-nya saya mau 10. Ya di sini min 10, 10. Ini yang ini T-nya yang lain misalkan T-nya yang ini 20. 20 di sini 20. Boleh. Nanti P inversinya ya yang lain lagi. Gitu ya. Kalau D-nya sih tetap. Nanti setelah dikalikan, hasilnya akan sama aja. Oke. Lanjut lagi. Terima kasih Pak. Ayo. Ini masih banyak. Sedikit ketan ini nggak di itu ya nama saya. Tuliskan solusi dari model pertumbuhan ini dengan nilai awal N ini. Jadi menentukan NT-nya. Menentukan NT-nya ya. Sendiri ya. Males ngitung nih gimana. Saya ganti soalnya supaya lebih pendek ngitungnya. Saya tambahkan yang D, nanti yang saya hitung yang D matriksnya ini. Saya nyalin yang tadi yang 9A 12 21 supaya nggak usah ngitung nilai eigen lagi sama vektor eigen. Saya kerjakan yang D. Yang ini ya kalian membebek aja cara saya. Tuliskan solusi ini dengan nilai awal ini. Oke, kita lihat, jangan dihapus ini. Tadi saya mau ringkas dulu. Jadi P, D, P-1-nya mau saya tulis. Ini saya hapus dulu. Nanti lupa. Oh, ada di sini, nggak apa-apa. Saya kan kerja ke matriks yang sama nih. Nomor 10D yang saya tambahin, matriksnya tetap yang ini. Jadi P-nya sama dengan min 11, 11. D-nya min 1300. P-1-nya tadi sama dengan min setengah. Ini mau saya hapus, push.
Nggak bisa sekaligus di blok. Ini Microsoft nih aneh, Word nih. Dulu mah yang versi lama ada lasonya. Jadi bisa kita kotakin, kemudian langsung bleng, 1 kali hapus. Yang versi baru hilang lasonya. Menu lasonya. Di internet juga banyak yang tanya, kenapa dihilangkan? Microsoft-nya tidak menjawab. Saya senang yang lebih lama sebenarnya versinya. Tapi ini diupdate otomatis sama dia. Nggak bisa mundur saya. Oke, segitu dulu lah ngapusnya. Tadi di soal kita N0-nya 11. N0-nya 11. N0 sama dengan vektor 11, populasi awal. Nah, kita pakai rumus ini lagi. Nih, tinggal ngitung ini. NT, ditanyanya NT. Solusi NT. Kita vektor eigen udah punya, tadi vektor eigen udah punya, nilai eigen udah punya. Tinggal ngitung C1, C2. C1, C2 ngitung dari sini. P1, P-1, N0. Jadi saya hitung C sama dengan P inverse kali N0. Sama dengan min setengah, 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 setengah. Jadi kalian kalau bisa mahirkan Maple-nya supaya ngitungnya nggak manual nanti. Masukkan matriks, masukkan vektor, tinggal kalikan. Tapi hati-hati mengalikan matriks sama dengan matriks. Itu perintahnya nggak langsung A kali B gitu, matriks kali matriks. Ada apa eval M gitu ya kalau nggak salah. Lihat di video saya, ada itu. Saya tekankan. Kali 11. Jadi berapa tah? 0. 0. Enggak deh. 1 ya gitu ya? Benar nggak? Iya Pak, benar. Udah tinggal NT, populasi periode ke T, C1 kali mana itu vektor eigen 1. Lihat P-nya ini min 11 kali lambda 1-nya min 1 pangkat T ditambah C2, C2 itu yang kedua, 1 kali vektor eigen kedua, harus urut ya sesuai kita nyusun kali ini. 1 kali apa? Lambda 2, mana lambda 2-nya 3. Nah, begitu saja. Ya. Oke. Ini sama aja, cuma cerita ya, ini matriksnya ini. Saya jawab yang A dulu. Apakah teorema Fibonacci berlaku untuk model ini? Kita lihat matriksnya. Saya crop ini matriksnya aja. Sisanya pertanyaannya sama aja dengan yang tadi. Tentukan solusi rekursi yang dinyatakan dalam nilai-nilai eigen, berarti mencari VT-nya. Periode ke T. Tapi saya menguji dulu nih, memenuhi teorema Frobenius nggak itu ya? Ini susah namanya. Banyak R-nya tuh susah, R. Ini A. Apakah dia matriks primitif? Sebenarnya kalau mau mendefinisikan matriks primitif, nggak boleh ada ini minus. Kita lihat definisinya, nggak boleh dari awal ada minus. Tapi ya udah, soal ini kita kerjakan ya. Mana ya problemnya? Nih. Matriks A ukuran N kali N harus syaratnya ini non negatif dulu. Bener nggak kalau dipangkatkan nanti jadi positif semua. Tapi kita kerjakan aja ini dengan itu. Jadi saya hitung A kali A. Moga-moga udah positif semua. A kali A. Jangan gitu
tulis di sini A. A kalikan A lagi. Itu apa? 1 kali 0, 1. 0. 0, 1. Ini matriks identitas. Kalau dikalikan ya dikalikan A lagi. Ini kan A kuadrat. Kalau dikalikan A, oh ya. Kalau di identitas kali ini pasti matriks semula kan ini. Gitu ya. Itu. Kalau dikali ini sebagai A pangkat 3. Kalau dikalikan A lagi, selalu dikalikan A ya. Ini jadi A pangkat 4, pasti matriks 1 lagi kan. Ini kayak A kali A lagi. Ini kan balik lagi ke A. 1, 0, 0, 1 lagi. Jadi hasilnya akan bolak-balik antara matriks ini atau matriks ini ya. Antara matriks ini atau matriks itu. A pangkat 4 kan ini. Balik sama A pangkat 2. Jadi dia bukan matriks primitif ya. Karena kalau matriks primitif, kalau dipangkatkan, harus jadi elemen-elemennya positif semua. Yang ini kita lihat kalau dipangkatkan, jadi matriks satuan, dikalikan A lagi, menjadi ini, kembali ke semula, dikalikan A lagi, matriks satuan lagi. Kali A lagi, pasti jadi ini lagi. Ya, bolak-balik. Nggak pernah bisa jadi positif semuanya. Jadi dia bukan matriks positif. Ya. Ya, silakan. Kalau di matriks primitif itu boleh ada nolnya nggak Pak? Misalnya A-nya misalnya 1, 0, 3, 2. Terus nanti habis dikuadratin dia masih tetap ada nolnya, itu boleh Pak? Enggak. Kalau matriks primitif, suatu saat harus jadi positif semua. Kita ambil contoh ya. 1, 3, 0, 2 ya. Ini A. Kalau dikalikan A sendiri, 1 jadi berapa? 3 ya. Ini tetap 0 ya. Ini 2 kali 1, 3 kali 2, 6, 8. Ini kali berapa? 2, 3, 9 gitu ya. Ini A kuadrat kan. Kalau saya kalikan lagi dengan A, tetap yang di situ 0 terus ya. Hasilnya berapa? 3. Ini tetap 0. Ini nggak tahu berapa, ini berapa. Ini bukan matriks primitif. Karena ininya nanti 0 terus. Karena segitiga atas kali segitiga atas sebenarnya hasilnya nanti segitiga atas lagi. Ini bukan matriks positif. Kalau matriks positif, suatu saat semuanya harus positif. Sesuai ini. Nih. Awalnya boleh ada yang 0. Awalnya boleh ada yang 0, tapi awalnya juga nggak boleh ada yang negatif seperti di soal tutorial. Tapi setelah dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, suatu saat harus jadi positif semua. Itu baru matriks primitif. Ya. Bapak mau tanya lagi. Ya. Ngitungnya itu nggak boleh langsung dikuadratin gitu Pak. Misalnya kayak A pangkat 2, berarti satunya dikali 2, 2-nya kali 2, 3-nya kali 2. Itu nggak boleh Pak? Nggak boleh. Kalau ini kebetulan betul ya. Kalau matriks secara umum nggak kan? Coba lihat. 2 sembarang aja ya. Berapa? 6, 7 gitu ya. A kali A. Nggak boleh elemen-elemennya dikuadratkan gitu aja. Beda hasilnya. Kecuali matriks segitiga atas. Tadi betul. Ini coba kalikan berapa?
2 kali 2, 4. Tambah 6 kali 4, 24. Tuh, ini 28. Nggak boleh ininya dikuadratkan menjadi 4, 16, 36, 49. Ini beda dengan A kali A. A kali A ya sama A kuadrat, tapi bukan berarti elemennya dipangkatkan 2, bukan. Ini A kali A kan hasilnya lain nih. Ini aja 28. Kalau ini dikuadratkan mah 4. Harus A kali A. Ya. Oke. Jadi A kuadrat bukan berarti setiap elemennya dikuadratkan, bukan. Beda. Kecuali matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Itu betul. Enggak juga, ini juga salah. Sorry, segitiga 4. Ini juga salah, bukan dikuadratkan ini. Gitu ya, jadi harus A dikalikan A, betul-betul. Oke. Nah, meskipun tidak memenuhi teorema Perron-Frobenius, tetap aja kemungkinan bisa dilakukan seperti ini. Mana PDP-1. Ini tetap bisa dilakukan kemungkinan, tapi nggak dijamin. Kalau memenuhi lupa lagi namanya. Frobenius. Kalau memenuhi Perron-Frobenius, dijamin A-nya bisa dibuat menjadi PDP-1. Kalau nggak memenuhi matriksnya, mungkin bisa, mungkin enggak. Ya, kalian coba dihitung di soal tutorial yang nomor 11. Kalau nanti ketemu, P-nya kok nggak bisa, nggak mungkin. Nah, berarti dia nggak bisa. Oke, yang lain sama aja ya. Cuma ganti-ganti matriks yang bawahnya. Dan ada ceritanya sedikit lah. Jadi sendiri sisanya. Nah, hari ini sampai di situ dulu. Saya harus siap-siap yang matematik A. Nanti diamati dulu videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti di dekat akhir masih bisa ya, dekat minggu-minggu akhir saya buka tutorial untuk nanya yang mana aja. Kita bahan kuliahnya ketinggalan sedikit sekarang. Jadi ketinggalan nih. Karena saya nggak antisipasi bab 91 sebanyak itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita naik kereta cepat lagi. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.